Acara yang keempat yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Indra Fahrudin SPT. Perlu saya sampaikan bahwa beliau adalah Direktur Rumah Inspirasi Perubahan. Beliau masih muda, umurnya 47 tahun. Alamat rumahnya Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2, nomor 94, Orang Probolinggo, Kebon Sari Kulon. Ya, kalau memang berkenan nanti bisa langsung ke rumahnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ke rumahnya nanti. Pekerjaan sebagai pengajar, guru IBS Al-Amri Leces. Itu identitas yang perlu saya sampaikan. Saya minta untuk 1 jam ke depan ya, bukan 5 jam. Untuk Al-Ustadz Indra Fahrudin SPT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amma ba'du. Al-mukarramun yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati, yang kami taati, guru kami Kiai Haji Dr. Muhammad Nur Hasan SHMH, hafizullah ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau. Yang kami hormati pula kepada seluruh pengurus, khususnya para sesepuh, para penasihat, dan tadi yang kami hormati kepada Bapak Soleh, alhamdulillah, hafizullah ta'ala, kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Hikmah Ketapang, bapak-bapak, sahabat, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, tidak lupa host, lupa saya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, paling penuh dengan kemuliaan ini, kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah. Baik kita amali, kita ingin ketika memahami Isra dan Mi'raj atau peringatan hari besar Islam, ya, bukan hanya sekadar kita belajar kisahnya saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita bisa mengambil, meneguk saripati hikmah dari peristiwa tersebut. Kalau kisah itu sudah terjadi di pada masa lampau, ini kisah sejarah, tarikh. Kalau saya ngajar di pesantren, sirah nabawiyah, peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan ternyata Al-Quran itu juga turun kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kisah, dan kisah ini memiliki pengaruh penting. Panjenengan, salah satu metode dakwah yang menyenangkan kalau di sekolah adalah diceritanin, dikasih cerita. Metode cerita itu metode yang sangat bagus, dan itu gunakan Allah di dalam uslubnya, di dalam Al-Quran. Fungsinya apa? Untuk menguatkan Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana di dalam surah Yusuf, kita ingin bagaimana kisah yang akan kita sama-sama hari ini peringati itu kita ambil pelajarannya. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ya, terdapat pelajaran ibrah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, ini kuncinya. Islam mengajarkan kita untuk berpikir. Walaupun ini ada di dalam surah Yusuf, ya, kisah yang paling utuh di dalam Al-Quran, ya, berkenaan dengan Nabi Yusuf, Allah berikan nama surah Yusuf, ini lengkap. Tapi beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan kepada kita bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran
Karena Isra dan Mi'raj terutama ada di dalam Al-Quran, baik dalam surah Al-Isra atau dalam surah An-Najm. Maka kita harus bisa mengambil pelajarannya. Taib. Nah, Isra dan Mi'raj ini, para hadirin ingkang kula muliakan wal mukarramun, ini penuh dengan pelajaran. Yang pertama adalah kita nanti akan belajar, berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW, pelajaran dari episode dakwahnya Rasulullah. Yang kedua adalah pelajaran bagi umat sekarang ini apa? Ini yang penting. Yang ketiga adalah bagi kita pribadi seorang muslim, ini apa pelajarannya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Isra Mi'raj kita awali, tadi sudah beliau sampaikan, nanti semuanya itu terangkum dalam satu kata. Itu adalah peristiwa yang merupakan mukjizat. Ketika itu merupakan mukjizat, para ulama sepakat itu merupakan bukti dari sebuah kenabian. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya dari golongan manusia, basyarun, manusia, untuk menunjukkan bukti kepada pengikutnya, pada umatnya, bahwa mereka itu adalah para nabi dan rasul yang ini spesial. Allah berikan mukjizat untuk melemahkan. Mukjizatnya melemahkan. Banyak sekali mukjizat dari para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bicara tentang mukjizat Isra dan Mi'raj. Artinya kalau itu mukjizat, itu adalah sesuatu tanda bukti istimewa yang diberikan kepada utusan Allah yang tidak berlaku berbagai macam pertanyaan. Kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Dan sebagainya. Tidak berlaku. Dan sudah keluar dari hukum alam. Nanti kita bicara bagaimana Rasulullah SAW melakukan Isra, perjalanan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik beliau tanpa ada alat dalam waktu yang sangat singkat. Belum lagi tadi kita nanti bicara Mi'raj. Rasulullah SAW tidak pakai perangkat alat canggih sebagaimana ini. Beliau juga tidak naik pesawat supersonik dengan kecepatan yang paling tinggi sekarang ini. Atau kalau anak-anak muda ada di sini. Ini nggak ada anak muda ya. Saya itu sekarang ini concern pada anak muda. Kalau ada kajian anak muda itu saya apresiasi. Ya, tadi malam saya 2 hari pulang ke Tulungagung. Ini saya asli Tulungagung. Saya 2 hari maghrib, isya, subuh di Masjid Al-Fatah, masjidnya Pak Trimo, yang itu ketemu sama beliau gitu ya. Apa tadi cerita apa? Masjid Al-Fatah tadi kok lupa saya. Itu rata-rata juga sama. Kajian saya ikuti rata-rata usianya sudah sepuh. Nah, ini PR kita. Ya, PR kita supaya kajian panjenengan di Masjid Al-Hikmah ini nanti panjenengan, mulai dari panjenengan, ayo keluarganya, putra putrinya mulai berpikir, ya, mulai berpikir untuk mengkader putra putri panjenengan. Dan ini PR kita, ya, karena mereka ini adalah masa depan kita. Sumbunya panjang, kalau kita itu sumbunya pendek. Ya. Kesuksesan kita adalah kalau kita mampu mencetak generasi muda. Tapi panjenengan, masya Allah, sudah luar biasa ini. Kita berharap kemudian gitu ya. Baik, kita cerita lagi. Bercerita tentang dakwah Rasulullah SAW. Bicara Isra Mi'raj, mau tidak mau kita harus tahu landscape. Apa landscape itu? Kita berbicara tentang global dari dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah beliau diangkat sebagai nabi, kita fokus karena beliau diangkat sebagai nabi kurang lebih 23 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Mekah disebut para ulama dalam kitab sirahnya disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nanti tidak mengkupas ini. Ini masyarakat yang jauh dari peradaban, ya, masyarakat materialisme, jauh dari nilai-nilai peradaban yang mulia, jauh dari nilai Islam. Sedangkan fase yang ada di Madinah, ya, disebut sebagai masyarakat yang Islam. Islamic society, masyarakat yang Islam. Dan pembatas antara masyarakat jahiliyah dan masyarakat Islam ada proses hijrah. Nah, nanti kalau hijrah cerita lagi, menarik lagi. Tapi ini harus kita pahami, karena bicara Isra Mi'raj itu bicara tentang episode dakwah Rasulullah SAW. Ada pengaruhnya. Kenapa? Kalau kita bicara Isra Mi'raj, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, harus diingat bahwa Isra Mi'raj ini dihadirkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ada pengaruhnya dengan peristiwa sebelumnya,
sebelum Isra Mi'raj, dan nanti peristiwa Isra Mi'raj itu berpengaruh dengan peristiwa setelah Isra Mi'raj. Sama dengan panjenengan semuanya, panjenengan semua pasti punya satu episode kehidupan yang begitu indah. Panjenengan dulu waktu kuliah, mungkin ada yang kuliah, atau waktu saya dulu SMP atau SMA, pasti ada satu episode. Kita tidak bisa menihilkan atau melupakan masa panjenengan di usia SMA misalkan. Waduh mas, aku SMA, aku masa indah. Lah aku ketemu bapak was SMA, lah begitu. Nah, berarti ada pengaruh. Pertemuan ini ada pengaruh sebelumnya dan ada pengaruh kehidupan setelahnya. Sama. Jadi kita tidak ingin memotong Isra Mi'raj ansih, Isra Mi'raj saja. Isra Mi'raj harus kita pandang secara menyeluruh, bahwa ada sesuatu yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj, ada pengaruh setelah Isra dan Mi'raj. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu, pertama kali Rasulullah SAW di Gua Hira mendapatkan wahyu surah Al-Alaq 1-5. Saat itulah kehidupan Rasulullah SAW berubah. Rasulullah SAW pada saat itu Muhammad dikenal sebagai pribadi yang agung. Orang-orang Arab tahu semuanya. Tidak ada manusia yang sampai diberikan gelar Al-Amin. Yang ngasih gelar sinten? Yang ngasih gelar Al-Amin siapa? Orang Arab sendiri, orang-orang terutama adalah keluarga besar beliau, orang-orang Quraisy. Beliau the best, beliau viral pada saat itu, mulia sekali. Ketika Rasulullah SAW baru diangkat sebagai nabi, maka beliau harus menyampaikan risalah, tablighur risalah. Misi besar beliau adalah mengajak manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu orang Quraisy musyrik. Mereka itu mengenal Allah, tapi di satu sisi juga menyekutukan Allah, membuat sesembahan, patung-patung yang begitu banyak. Ada 360 lebih patung yang ada di Ka'bah pada saat itu. Lah Rasulullah datang supaya membersihkan semua sesembahan itu. Sembah hanya Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, gegerlah masyarakat Quraisy. Ketika Rasulullah membawa misi perubahan yang sangat mendasar, yaitu akidah, tauhid, karena tauhid ini adalah menjadi landasan semua kehidupan kita. Tauhid inilah menjadi warna seluruh struktur kehidupan kita. 24 jam kita dipengaruhi dari tauhid ini. Saat itu masyarakat Arab secara internasional tidak dikenal secara geopolitik saat itu. Yang dikenal adalah Persia, Romawi, imperium besar. Pada saat itu Mekah tidak dikenal. Mekah oleh Allah diberikan anugerah karena di sana ada Ka'bah. Sedangkan kehidupannya orang Quraisy monoton. Orang Quraisy itu hidupnya berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaib. Dan ini menarik. Orang Quraisy itu sudah biasa melakukan perdagangan lintas dunia. Mulai dari Yaman, ngambil barang ke Yaman, Mekah ke Yaman, ke Mekah lagi, dan berdagang sampai ke Syam. Syam itu negeri yang tempat Rasulullah nanti Isra dan Mi'raj di Palestina. Jadi orang Quraisy sudah tahu jarak perjalanan mulai dari Mekah sampai ke Syam itu ditempuh secara normal itu berapa? Dalam waktu kurang lebih ya antara 4 minggu atau 1 bulan, PP 2 bulan. Mereka sudah biasa melakukan perjalanan itu. Dan ini menariknya, Allah mendesain Isra Mi'raj itu wilayah yang sudah biasa mereka lewati. Jadi tidak Mekah sampai ke Leces boten, ataupun ke Probolinggo nggih boten, nggih. Tapi ke perjalanan yang sudah masyhur mereka jalani. Nah, Rasulullah SAW awal dakwahnya sudah mengalami masalah. Beliau melakukan dakwah, melakukan perubahan, merubah pemikirannya masyarakat. Ternyata di sana banyak tantangan. Mulai dari penyiksaan, pembunuhan, propaganda. Propaganda itu apa gitu? Memburukkan citranya Rasulullah sampai mereka itu bingung. Walid bin Mughirah itu bingung, Rasulullah ini dikasih citra buruk apa? Mereka kesulitan. Mereka tahu sendiri bahwa Rasulullah itu Al-Amin, tapi mau nggak mau karena mereka itu harus memusuhi Rasulullah, harus membuat citra buruk, harus melakukan kalau bahasa sekarang monsterisasi terhadap Rasulullah. Sehingga keputusan yang diambil adalah bahwa Rasulullah itu adalah sahirun, Rasulullah itu adalah penyihir.
Penyihir di sini bukan maknanya menyihir kayak kita itu, tidak, tapi menyihir lisannya Rasulullah, yakni Al-Quran, itu mampu merubah siapa saja. Ini yang berbahaya, lisannya Rasulullah berbahaya, melakukan propaganda negatif sampai nanti pemboikotan. Akhirnya Rasulullah SAW harus melakukan aktivitas, mulai dari hijrah ke Habasah yang pertama, yang kedua, nanti bisa detailnya diceritakan oleh Dr. Muhammad Nur Hasan detailnya. Jadi Rasulullah harus menghijrahkan pertama kali sahabat untuk himayah, untuk menyelamatkan. Kemana? Ke Habasyah. Kalau sekarang kita lihat itu di Ethiopia, itu Afrika. Jadi beliau harus Mekah, itu harus nyebrang ke Laut Merah, dan itu butuh perjalanan pengorbanan yang luar biasa. Semata-mata apa? Iman. Saya itu kalau ngaji sirah sampai menangis. Sahabat itu mempertahankan iman sedemikian rupa. Nah, kira-kira itu kita tuh gara-gara materi sedikit saja iman ini sudah berubah. Iman ini berharga sekali bagi para sahabat. Mereka rela berkorban. Kemudian mereka juga disiksa, diboikot. Diboikot itu apa? Selama 3 tahun. Panjenengan semua, kita semua ngalamin isolasi mandiri pada waktu Covid. Rasulullah SAW 3 tahun diboikot, dimuqotoah. Siapa yang diboikot? Keluarga besar Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Diboikot, tidak boleh melakukan perdagangan dengan mereka, tidak boleh melakukan pernikahan dengan mereka. Artinya apa? Secara ekonomi dan sosial Rasulullah itu ingin ditekan. Ini gimana ini pengikutnya Muhammad ini? Dibunuh yang lemah tetap saja bertahan untuk dakwah. Ya, dipropaganda negatif tetap berdakwah. Saya coba dari sisi ekonomi. Secara ekonomi berpengaruh atau tidak? Berpengaruh luar biasa. 3 tahun diboikot. Tapi Rasulullah tetap bertahan di tengah penderitaan itu, sampai akhirnya kisah singkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pemboikotan hanya berlaku 3 tahun. Ini kalau cerita panjang nanti pelajaran sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW, apakah selesai penderitaan itu? Belum. Di tengah penyiksaan itu Rasulullah SAW mengalami hari-hari yang saat itu sangat menyesakkan, di mana Abu Thalib, orang yang selama ini menjaga beliau. Abu Thalib walaupun musyrik, tapi beliaulah yang menjaga beliau. Orang Quraisy tidak berani menyentuh Rasulullah selama Abu Thalib masih ada. Rasulullah SAW dilindungi oleh Abu Thalib, pamannya sendiri. Tapi pamannya saat itu dengan izin Allah akhirnya meninggal. Selang beberapa waktu kemudian, tidak lama, istri beliau, istri yang paling dicintai oleh beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, meninggal. Jadi secara pelindung di tengah keluarga beliau sudah kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, ya, yang selama ini beliau, Khadijah ini sebagai selimut beliau, ya, yang beliau kalau pulang awal-awal zamiluni selimuti atu, dan beliau betul-betul bisa berfungsi sebagai selimut. Nah, ini pembahasan sendiri ibu-ibu ini. Kalau bicara tentang Khadijah, jadilah selimut, ya, baik itu secara fisik ataupun secara manawi bagi bapak-bapak di keluarga. Ini luar biasa Ibunda Khadijah, wanita yang super luar biasa. Semua dikorbankan untuk Rasulullah SAW, sampai beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan janji istana. Semua hartanya, miliarder beliau itu, orangnya sangat kaya, semua hartanya untuk Rasulullah. 2 orang yang dicintai pelindung Rasulullah wafat. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana kesedihan beliau. Keluar rumah beliau diusir, keluar rumah beliau mendapatkan perlakuan dari orang Quraisy. Belum sampai itu, akhirnya beliau memasuki satu fase dakwah, ya, yaitu beliau dakwah ke Taif. Harapannya beliau akan mendapatkan pelindungan. Pada fase inilah Rasulullah mulai berpikir dakwah membutuhkan kekuatan. Siapa yang punya kekuatan saat itu yang bisa melawan Quraisy? Taif. Banyak saudara-saudara dari ibunya beliau. Singkat cerita, panjenengan sudah paham. Apakah Rasulullah di Taif diterima? Beliau tidak. Bahkan mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Bahkan beliau sampai dilempari oleh orang-orang bodoh pada saat itu, oleh anak-anak, sampai beliau sampai berdarah. Hari kesedihan beliau bertambah. Akhirnya hari kesedihan beliau itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di Isra Mi'rajkan. Jadi latar belakang beliau di Isra Mi'rajkan karena pada saat itu beliau hari-hari mengalami hari-hari kesedihan. Sampai beliau setelah itu, ini penting dicatat karena ada hubungannya sama Isra Mi'raj.
Setelah 1 tahun setelah beliau melakukan Isra Mi'raj, terjadi 2 peristiwa besar sampai nanti menghancurkan hasil dakwah yang namanya hijrah. Yaitu nanti ada terjadi namanya Bai'at Aqobah pertama, Bai'at Aqobah kedua. Artinya apa? Rasulullah mendapat pertolongan dari Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Mendapat pertolongan dari Yathrib, dari Madinah. Ada apa dengan Madinah? Ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Baik, ini garis besar. Peristiwa Isra Mi'raj tadi sudah disampaikan oleh ananda kita yang sudah masyhur juga di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, saya akan cepat saja, kita akan kupas ayat ini. Isra itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah saat itu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang namanya buruk, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beliau perjalanan dengan jasad dan ruh beliau. Di dalam ayat tersebut disebutkan bi'abdihi, artinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi, artinya adalah abdun, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, hambanya gini. Ini kalau mufasir banyak, Allah menggunakan membahasakan abdun sebagai bahasa memuliakan. Kita itu juga bagian dari hambanya Allah. Tidak ada sebutan kecuali hambanya Allah. Hambanya Allah artinya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebut hambanya, artinya apa? Ruh dan jasad beliau. Sebagaimana kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juga menjelaskan itu. Jumhur ulama terutama ahlu sunnah menjelaskan Isra dan Mi'raj adalah fisik beliau ya dengan ruhnya beliau. Inilah keistimewaannya. Baik, pertama kali kalau kita lihat perjalanan jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau saya ambil garis lurus di Google Map kurang lebih 1250 km itu kalau lurus. Tapi kan kalau perjalanan kan belok-belok, makanya menyebut 1500. Kalau naik pesawat berapa jam ya? 2 jam kurang lebih ya, 2 jam. Itu pun nanti belum PP, belum nanti Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan beliau tidak memakai pesawat. Masalahnya seperti itu. Ini hanya sebagai ukuran. Dan ternyata di berbagai riwayat ketika Rasulullah dari Mekah dengan buruk dengan malaikat Jibril itu, beliau tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Beliau mampir dulu ke Yathrib, ke Madinah. Dulu namanya Yathrib, diganti sama Rasulullah dengan kemudian Madinah. Beliau melaksanakan salat 2 rakaat di situ. Kemudian beliau dimampirkan ke Bukit Tursina, di tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian dari Bukit Tursina mampir ke Baitul Lahmi. Namanya aslinya Baitul Lahmi, rumah daging, atau tempat kelahirannya Nabi Isa, namanya Bethlehem kalau sekarang. Sudah masuk ke gini. Panjenengan perhatikan yang saya ini. Nah, ini kalau kita lihat di Google Map, namanya peta Palestina mboten wonten. Panjenengan buka sekarang di Google Map, adanya Israel. Jadi mereka sudah menghapus peta namanya Palestina. Padahal kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu adalah Baitul Maqdis adalah tempat Rasulullah Isra, itu adalah negeri milik kita, milik kaum muslimin. Ya, minimal kita berpikir, berarti ini ada tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita. Palestina sudah tidak ada di map, di peta, diganti dengan apa nih? Israel. Baik, dari Baitul Lahmi atau Bethlehem kita nyebutnya di situ, beliau baru ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa, ya, dan tentu Masjidil Aqsa tempatnya boten seperti ini belum ada, ya. Kubah Sakhroh ini yang kuning ini belum ada. Di dalamnya ini ada batu, ya. Ini batu untuk melindungi tempat Rasulullah dulu Mi'raj. Dan disinilah tempat dulu para nabi sholat. Nabi Adam sholat di sini, para nabi sholat di sini. Maka Baitul Maqdis itu tempatnya para nabi. Bangunan kedua yang ada di muka bumi ini, yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa dulu bentuknya seperti ini, kotak ini. Ini belum ada. Ini masjid yang dibangun di masa
kekhilafan Islam, dan ini adalah yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu belum seperti ini. Nah, di dalam peristiwa Isra ini yang pertama, ini poin besar yang nanti kita ambil ibrohnya, Rasulullah SAW menjadi imam sholat para nabi dan rasul pada saat itu. Saya lanjutkan, nanti ibrohnya saya ambil. Yang kedua, Rasulullah disodari oleh malaikat dua minuman. Kolak betul nonton. Disodari malaikat susu dan khamr. Ya, tapi beliau memilih susu. Apa ibroh dari sini nanti aja. Saya terangkan dulu garis besarnya, cerita dulu. Berikutnya adalah Mi'raj. Mi'raj ini adalah thoriq ila sama, tempat jalan untuk naik ke langit. Jamaknya adalah ma'arij. Ya, satu tempat kalau dalam kitab sirah itu adalah menunjukkan lorong tempat para malaikat itu berkomunikasi dengan Allah, atau tempat kita semua nanti ruh kita, orang-orang yang sudah meninggal itu naik di Mi'raj ini, ma'arij ini. Ini kayak lorong tempat. Ya, kita nanti akan sampai di sana. Ya, kalau sudah meninggal, jadi nggak ada yang cerita, gitu. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke, tadi sudah cerita, Sidratul Muntaha. Ini masya Allah, ya. Dan beliau juga menaiki sampai ke langit yang ketujuh, dan masing-masing langit beliau bertemu dengan para nabi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghidupkan sama nabi. Tadi pada saat Rasulullah menjadi imam para nabi. Apa gitu? Keras gitu. Beliau menjadi imam para nabi. Ya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau sampai ke langit yang ketujuh, ketemu dengan para nabi. Ya, saya percepat karena ini sudah paham semuanya, sehingga Allah abadikan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa, yang telah menciptakan, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan berbagai macam bintang-bintangnya. Ya. Dan kemudian beliau di Sidratul Muntaha ini diajak untuk ke surga dan ke neraka. Ditunjukkan beberapa riwayat di situ sebagai pelajaran. Ada siksa pemakan harta anak yatim, ada pemakan riba, ada suka memamerkan auratnya, ada demikian memang, Bu. Ceritanya gitu. Allah diperjalankan, termasuk di surga, ceritanya begitu. Sampai terakhir Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 50 kali. Ya, awalnya 50 kali, sehingga beliau turun ketemu dengan Nabi Musa, mendapatkan koreksi. Ya, koreksi maksudnya kamu dapat perintah apa? Sholat 50 kali. Enggak kuat umatmu itu, wahai Muhammad. Akhirnya beliau minta dispensasi keringan sama Allah, sampai bolak-balik, sampailah 5 kali. Walaupun 5 kali, kualitas kita sama dengan 50 kali. Panjenengan bisa bayangkan kalau kita semuanya sholat 50 kali. Rasulullah nggak ketemu Nabi Musa, setengah jam sholat. Hidup kita setiap hari di masjid mungkin, yang rajin di masjid. Ya, jadi ini masya Allah ya. Baik, itu adalah peristiwa Mi'raj. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan itu, Rasulullah paginya pulang menyampaikan kepada semuanya, peristiwa itu. Kira-kira orang-orang percaya atau tidak? Orang-orang tidak percaya, orang-orang kafir tidak percaya. Ya. Dan Rasulullah SAW pada saat itu ada orang satu yang sudah tahu kondisi Masjidil Aqsa. Ngetes sama Rasulullah, kalau kamu memang benar pernah ke Masjidil Aqsa, tolong ceritakan aku tentang Masjidil Aqsa. Saat itu Rasulullah pada saat diisrokan di Masjidil Aqsa, beliau tidak sampai fokus jalan-jalan dulu. Mumpung saya jalan-jalan tak lihat ya, keliling, tidak sempat itu. Sehingga ketika ditanya tentang Masjidil Aqsa, saat itu beliau sempat bingung. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menolong beliau, beliau tampakkan Masjidil Aqsa itu ya secara gaib, dan beliau langsung bisa menjawab satu persatu detail setiap sudutnya bagian dari Masjidil Aqsa. Dan itu dibenarkan oleh mereka, dibenarkan jawaban Rasulullah. Tapi apakah mengimani? Ternyata tidak. Sampai terakhir mereka menemui Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Nanti kita ambil ibrohnya ketika beliau menceritakan kisah sahabatnya baru saja melakukan perjalanan, ya, ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu lailan, dalam waktu semalam, dalam waktu yang sangat singkat. Apa kata Abu Bakar Siddiq?
Kalau itu dari lisannya Muhammad, saya percaya. Ini hebatnya, tanpa harus berpikir, karena Rasulullah tidak mungkin berbohong. Ini dasarnya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar As-Siddiq, ya, orang yang selalu membenarkan semua Rasulullah tanpa mikir panjang. Ini luar biasa. Kalau kita mendapatkan informasi apapun, terutama yang gaib, ini gaib semuanya, maka langsung sodakta, saya percaya, sami'na wa ata'na. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya percepat karena waktu makin malam ini. Apa Ibrah Isra Mi'raj? Nah, intinya. Baik, yang pertama adalah pengokohan jiwa Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hiburan terbaik Allah buat kekasihnya. Ketika Rasulullah SAW mengalami hari kesedihan, panjenengan semuanya kalau sedih, sumpek di rumah, terutama ibu-ibu, apalagi generasi sekarang, ya, hiburan yang paling menyenangkan itu apa? Jalan. Jeneng omah itu ya mbok metu ning ngendi lah, ya cari makan kemana. Kalau anak muda namanya healing. Ini persis hiburan yang menyenangkan itu jalan-jalan, refreshing. Sama Allah Subhanahu wa taala itu menghibur langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diperjalankan, asra bi abdihi, ya, diperjalankan oleh Allah. Seakan-akan, ini saya ambil ungkapan dari Profesor Rawas Al-Qa'ahji dalam kitab beliau, dalam kitab Sirah Nabawiyah, seakan-akan Allah itu mengatakan begini, wahai Muhammad, jika bumi ini sempit bagimu, maka langit sangatlah luas untukmu. Jika penduduk bumi memusuhimu, ketahuilah penduduk langit menyambut kedatanganmu, dan kedudukanmu di sisi Allah sangat mulia. Ini digambarkan ketika Rasulullah disiksa, mendapat perlakuan buruk di Taif. Beliau mau pulang ke Mekah itu sulit. Di Mekah beliau diprovokasi, mendapat ancaman. Di Taif beliau itu diusir. Mau kemana kalau beliau itu? Ini adalah junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita, seperti itu. Beliau saat itu kalau curhat ada masalah, ini juga ibrah. Beliau kalau ada masalah curhatnya kemana? Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau ada masalah apapun curhatnya ke Allah, terutama ibu-ibu anak muda ini. Jangan curhatnya ke taktakayu taktiku tik tokan tabayatubu youtuban instagrama yustagrimu instagraman. Jangan begitu ya, nanti semuanya tahu ke Facebook. Jangan. Kalau mau curhat ya, kecuali curhat kalau ingin ada masalah kepada saudara yang bisa dipercaya, minta solusi kepada ustadznya, boleh. Itu bukan curhat, cari solusi. Tapi kalau cuma curhat masalah keluarga diumbar di media sosial, naudzubillah min dzalik. Karena seorang muslim itu harus wajib menutupi aib saudaranya. Tidak boleh kita itu membuka aib saudaranya, kecuali mungkin dengan catatan tertentu, kata Rasulullah, ya. Kecuali hal-hal yang berkaitan, kalau misalkan ada kebijakan yang zalim, lah itu kita bicara kezalimannya, bukan pribadinya. Baik, kita lanjutkan. Maka itu adalah hiburan Allah. Yang kedua, nah mungkin ini yang saya usah sampaikan sedikit. Ternyata ini penting karena Isra Mi'raj bagian dari episode dakwah Rasulullah tadi. Ada hubungannya dengan sebelum Isra Mi'raj dan setelah Isra Mi'raj. Ternyata Allah ingin memberikan kabar gembira, wahai Muhammad, kamu jangan bersedih, kamu diusir-usir, dianiaya, kamu itu calon pemimpin masa depan, umatmu itu calon pemimpin masa depan. Di mana isyarahnya? Wilayah-wilayah yang dipakai oleh Rasulullah dilewatin tadi itu, mulai Mekah, Yathrib, Tursina, Baitul Lahmi, Baitul Maqdis. Semua wilayah nanti kalau kita lihat dalam sejarah semuanya masuk dalam kekuasaan Islam. Bahkan 2 tahun setelah Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melaksanakan hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Tempat pertama kali Rasulullah hijrah, singgah sejenak hijrah itu. Tempat-tempat ini adalah simbol di mana wilayah-wilayah Islam itu. Sehingga panjenengan bisa persani dalam surah Al-Anfal ayat 26. Ini adalah firman Allah berkaitan ketika Allah mengganti kedudukan mereka. Pada saat itu mereka lemah, dan setelah itu mereka mendapatkan kemenangan. Ya, dan ingatlah wahai muhajirin,
ya, wadhkuru id antum qalilun, pada saat itu kamu sedikit pada saat itu. Kalau kemenangan itu utungannya jumlah, Rasulullah tidak pernah menang. Saya sudah pelajari mulai dari Rasulullah itu hijrah sampai terakhir perang Tabuk, katakanlah perang dengan 2 kali dengan orang Persia, jumlah kaum muslimin tidak pernah banyak. Kemenangan ternyata ini ibrohnya tidak ditentukan oleh banyak, walaupun jumlah itu penting, tetapi apa? Ketaatan, keimanan. Itulah yang menjadikan umat Islam itu akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya adalah secara politik. Kenapa secara politik? Ya. Kalau kita perhatikan tampilnya Rasulullah SAW sebagai imam sholat para nabi dan rasul. Imam para nabi itu semuanya dari golongan Bani Israel. Secara fikih, kalau seseorang itu menjadi imam, yang afdal itu adalah sahibul bait. Artinya apa? Ketika para imam itu mendapuk Rasulullah mandat sebagai imam, maka Rasulullah adalah sahibul bait dari Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Bani Israel sudah tidak amanah lagi. Pengikutnya Nabi Musa dan yang itu, pengikutnya yang sudah Bani Israel berikutnya, mereka sudah tidak pantas untuk mengemban risalah agama samawi. Mereka ini telah merusak, menjual risalah dengan harga murah dan mengganti dengan hawa nafsu. Maka disinilah Allah itu seakan-akan, kalau bahasa kita sertijab, serah terima jabatan. Wahai Muhammad, disinilah terjadi yang namanya perpindahan kepemimpinan. Karena kepemimpinan dunia pada saat itu adalah Bani Israel. Maka pada saat peristiwa itu berpindah kepada Rasulullah. Makanya nanti ketika sholat pertama kali kiblatnya Masjidil Aqsa. Nah, ini secara politik para ulama menjelaskan seperti itu. Yeah. Jadi ada pergantian kepemimpinan dunia dari Bani Israel kepada Rasulullah. Ini simbolnya. Kita bisa melihat ada satu sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel dahulu diurus oleh para nabi. Di sini ada kata tasusuhumul anbiya. Dari kata sasa ya susu siasatan. Artinya kalau bahasa translate terjemahan politik, maka politik itu indah. Sasa ya susu siasatan. Artinya apa? Riayah, mengurusi. Nah, mengurusi umat. Dulu Bani Israel diurusi oleh para nabi. Dan ketika para nabi itu wafat, ya, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabi ba'di. Setelahku enggak ada nabi lagi, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan wasayakunu khulafa'u fayakthur. Namun kemudian akan banyak para khalifah sepeninggalku. Dan terbukti setelah Rasulullah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, para khulafa, para khalifah, ya. Khulafa jamak dari khalifah, dan terbukti. Dan ini ada satu janji yang menarik sekali yang seharusnya kita menjadi semangat kemenangan Islam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah akan melipat atau menghimpun bumi itu untuk diriku, untuk umatnya Rasulullah, ya. Fara'aitu masyariqaha wa maghribaha, lalu aku akan dapat melihat bagian timur dan baratnya. Allah akan melipat, ya, bumi ini sehingga aku bisa melihat bagian barat dan timur. Full Rasulullah bisa melihat, ya. Wa inna ummati sayablukum mazuyali minha, sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dilipat atau dihimpun kepadaku. Ini adalah bisyarah, kabar gembira, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dianiaya, ini juga menjadi semangat bagi kita umatnya. Baik, saya perlihatkan. Yang ketiga, risalah Islam itu fitrah dan solusi untuk kehidupan. Dari mana kita tahu? Ketika Rasulullah SAW ditawari khamr dan susu, Rasulullah memilih susu. Apa kata malaikat ketika Rasulullah mengambil susu? Malaikat mengomentari, hudiyatil fitrata aw sabtal fitrata. Engkau telah diberi sesuai dengan fitrah
atau bertindak yang selaras dengan fitrah. Benar engkau Muhammad, engkau mengambil susu itu, engkau sesuai dengan fitrahmu. Amma innaka law akhadtal khamra ghawat ummatuka. Seandainya engkau mengambil khamr, ya, niscaya sesatlah umatmu. Rasulullah ingin simbol. Setelah tadi jadi pemimpin, saya mengambil susu. Susu ini artinya adalah bahwa engkau telah mengambil risalah ini sesuai dengan fitrahmu. Peristiwa ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang lurus sesuai dengan fitrah kita, lengkap mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, semuanya sesuai dengan fitrah kita. Lah kalau kita itu sudah keluar dari fitrahnya, bagaimana ya sekalian? Bagaimana kalau kita keluar dari fitrahnya? Artinya tidak mau memakai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah dalam surah Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari adzikr, peringatanku, Al-Qur'an, ya, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Nah, kalau kita sekarang menghadapi kehidupan yang sempit, ya, secara ekonomi kita, secara kondisi sosial politik kita seperti ini, ya maka kita lihat apakah kita itu sudah berpaling dari peringatan Allah atau tidak. Karena kalau kita keluar dari fitrahnya, maka Allah akan berikan kita penghidupan yang sempit. Dan di akhirat nanti ancaman Allah dibangkitkan dalam kondisi buta. Wong tidak buta saja kita sudah hari akhir itu hari yang sangat luar biasa, apalagi dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta. Yang terakhir, yang keempat, dimensi spiritual dan ketaatan. Apa itu? Ketika disyariatkan sholat, ketika Rasulullah menghadapi kesedihan, Rasulullah ini butuh kekuatan, bukan hanya janji politik tadi itu, tapi juga spiritual. Disyariatkannya sholat 5 waktu, dan ini bukti ketaatan. Sholat adalah pembeda antara muslim dengan kafir. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang muslim, mukmin, orang yang beriman. Panjenengan ketika salat, hakikatnya panjenengan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pun saya percepat. Intinya begitu. Yang terakhir, beriman semua yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini kuncinya adalah makna Isra Mi'raj. Panjenengan kalau ada disampaikan apapun dari Allah Rasulnya, walaupun nggak sesuai dengan akal kita, ya, maka sodakta, harus diimani. Dari mana? Dari percakapan, tanggapan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Saat ini saja secara saintis, kalau orang mau meneliti, ahli astronomi mau hitungan dengan kecepatan cahaya saja, mustahil manusia bisa melaksanakan. Dimensinya mungkin sudah berbeda. Itu saya sudah beberapa lihat kajian dari para astronom, para mengkaji Isra Mi'raj ini, tetap nggak nemu hitungannya, ya. Makanya subhanalladzi, orang yang mencemooh Isra Mi'raj, Allah langsung bantah, subhanalladzi, maha suci Allah kalau kalian itu nggak menerima itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan berita, apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada hari ke Baitul Maqdis itu, halaka ila sahibika yarza'amu asra bihil lailata ila Baitul Maqdis? Abu Bakar enteng mengatakan, au qala dzalik, ya, naam, benar, ya. Lalu dikatakan lagi, la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh benar. Gak mikir banyak-banyak pada saat itu. Ditanya lagi, apakah engkau percaya ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis, sudah sampai di pagi harinya? Ini kalimat beliau, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalika, usaddiquhu bi khabari samai fi adwatin aw rawtahdin. Ya, bahkan aku membenarkannya lebih jauh daripada itu. Setiap hari saya tuh lihat yang lebih bagus daripada itu. Rasulullah mendapatkan wahyu dengan sangat cepat. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, falidzalika summiya Abu Bakrin Siddiq. Saat itulah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Alhamdulillah, ya. Makanya imannya Abu Bakar kalau ditimbang, ya, dengan imannya seluruh muka bumi, masih beratnya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam
shawab. Saya kira demikian, ngapunten butuh waktu yang panjang, semoga bisa dipahami oleh panjenengan semuanya. Ngapunten bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.